Di tengah masa keemasan Islam, ketika kota-kota seperti Baghdad dan Bukhara menjadi pusat ilmu pengetahuan yang gemilang, lahirlah seorang jenius sejati. Namanya adalah Abu Ali Al-Husain ibn Abd Allah ibn Sina, yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna. Ia lahir sekitar tahun 980 di sebuah desa kecil dekat Bukhara, yang kini terletak di wilayah Uzbekistan modern. Masa itu adalah era rasa ingin tahu intelektual yang luar biasa, dan penemuan ilmiah yang pesat. Dan Ibnu Sina ditakdirkan menjadi salah satu bintang paling terang di zamannya. Perjalanan hidupnya bukan sekadar pencapaian pribadi. Itu adalah perjalanan yang secara fundamental mengubah cara dunia memahami ilmu kedokteran, filsafat, dan hakikat pengetahuan itu sendiri. Sejak usia sangat muda, sudah jelas bahwa Ibnu Sina bukan anak biasa. Otaknya bagaikan spons, menyerap informasi dengan kecepatan dan kedalaman yang menakjubkan. Ia memiliki daya ingat fotografis dan rasa lapar akan ilmu yang tak pernah terpuaskan, membuatnya berbeda dari teman-teman sebayanya. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal seluruh Al-Quran, sebuah pencapaian luar biasa bagi siapapun, apalagi seorang anak kecil. Ayahnya, seorang gubernur lokal yang dihormati, menyadari bakat luar biasa putranya, dan memastikan Ibnu Sina mendapat pendidikan terbaik, mendatangkan guru-guru privat untuk mengajarkan berbagai bidang, mulai dari aritmatika India hingga hukum Islam. Semakin hari, nafsu intelektualnya semakin besar. Ia dengan cepat melampaui para pengajarnya, menekuni bidang-bidang kompleks yang bahkan membingungkan para sarjana berpengalaman. Saat remaja, ia sudah mempelajari logika, metafisika, dan ilmu alam, seringkali belajar mandiri dari teks-teks Yunani kuno. Salah satu teks yang sangat menantang adalah Metafisika karya Aristoteles, yang konon ia baca sebanyak 40 kali tanpa benar-benar memahami maknanya, hingga akhirnya ia menemukan komentar singkat dari filsuf Al-Farabi. Penemuan itu membuka pemahaman baru, mendorongnya ke puncak pemikiran filsafat, dan mempersiapkan panggung bagi gagasan-gagasannya sendiri yang revolusioner. Bahkan sebelum menginjak usia 18 tahun, Ibnu Sina sudah menguasai bidang kedokteran. Ia tidak hanya belajar dari buku, tapi juga menerapkan ilmunya secara praktis, merawat orang sakit, dan mengemban metode diagnosis serta perawatan yang baru. Reputasinya sebagai dokter berbakat menyebar dengan cepat. Namanya mencapai puncak pertama ketika ia berhasil mengobati penguasa Samanid Bukhara, Nuh ibn Mansur, dari penyakit parah yang tak mampu disembuhkan para tabib istana. Sebagai imbalan, ia diberi akses ke perpustakaan kerajaan yang penuh dengan naskah langka dan karya ilmiah. Bagi Ibnu Sina, ini adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada emas atau gelar apapun, sebuah gerbang menuju alam semesta pengetahuan yang sangat ingin ia jelajahi. Kontribusi terbesar Ibnu Sina kepada dunia tentu saja mahakaryanya di bidang kedokteran, Al-Qanun fi Al-Tib, atau dikenal sebagai The Canon of Medicine. Ini bukan sekadar buku teks kedokteran biasa, melainkan ensiklopedia raksasa yang secara sistematis mengatur seluruh pengetahuan medis yang diketahui pada masanya. Diselesaikan sekitar tahun 1025, Canon adalah karya 5 jilid yang memadukan kebijaksanaan dokter Yunani kuno seperti Hippocrates dan Galen dengan penemuan ilmuwan Islam serta pengamatan klinisnya sendiri. Struktur bukunya sangat jelas dan logis, sehingga menjadi referensi medis utama selama berabad-abad, bukti pendekatan ilmiah Ibnu Sina yang metodis dan komprehensif. Buku pertama Canon menjabarkan prinsip umum pengobatan, membahas 4 unsur, 4 cairan tubuh, anatomi manusia, serta penyebab kesehatan dan penyakit. Ibnu Sina menekankan pentingnya observasi dan penalaran logis dalam diagnosis. Buku kedua adalah daftar rinci obat-obatan sederhana atau materia medika, menjelaskan sifat dan kegunaan terapeutik ratusan bahan alami, mulai dari tumbuhan hingga mineral. Ia sangat teliti, menjabarkan bagaimana menguji obat baru dengan eksperimen pada hewan dan manusia, serta aturan untuk menentukan efektivitasnya, konsep mendasar bagi farmakologi modern dan uji klinis. Buku ketiga dan keempat Canon mungkin yang paling praktis. Buku ketiga membahas penyakit yang menyerang bagian tubuh tertentu, disusun sistematis dari kepala hingga kaki. Isinya mencakup Historical Illustrations of Neurological Diseases, Medieval Eye Examination, Canon of Medicine Disease Descriptions, gangguan saraf, penyakit mata, hingga berbagai penyakit dalam yang sangat luas. Buku keempat membahas penyakit yang memengaruhi seluruh tubuh, seperti demam, serta membahas kesehatan masyarakat, kebersihan,
dan pentingnya pola makan serta gaya hidup untuk menjaga kesehatan. Wawasan Ibnu Sina tentang sifat menular penyakit seperti tuberkulosis dan penularan melalui air dan tanah sangat revolusioner untuk zamannya, bahkan mendahului pemahaman Eropa selama berabad-abad. Buku kelima adalah Pharmacope, kumpulan resep obat majemuk yang detail. Ia menyediakan petunjuk lengkap bagi para dokter tentang cara membuat dan mengombinasikan berbagai bahan untuk menghasilkan obat yang efektif. Cakupan dan detail Canon of Medicine benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Buku ini sangat komprehensif dan terorganisir, sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, dan dengan cepat menjadi buku teks kedokteran standar di universitas-universitas Eropa. Selama lebih dari 600 tahun, mulai dari abad pertengahan hingga masa Renaissance, para dokter dari Isfahan hingga Paris belajar dari halaman-halaman karya Ibnu Sina ini. Meski ketenarannya sebagai dokter sangat legendaris, kecerdasan Ibnu Sina tidak terbatas hanya pada bidang kedokteran. Ia adalah seorang polimas sejati, filsuf besar yang karyanya sangat berpengaruh baik di dunia Islam maupun Barat. Karya filsafat terbesarnya, Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing, adalah eksplorasi ensiklopedis hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Buku ini bukan tentang penyembuhan tubuh, melainkan penyembuhan jiwa melalui pengetahuan. Karya tersebut dibagi menjadi 4 bagian utama: logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika, yang merupakan sintesis besar filsafat Aristoteles dengan pemikiran orisinalnya sendiri dan teologi Islam. Dalam filsafat, Ibnu Sina membahas pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang eksistensi. Ia mengembangkan eksperimen pemikiran terkenal, manusia terbang, untuk membuktikan keberadaan jiwa dan kesadaran diri, terlepas dari panca indera fisik. Bayangkan seseorang diciptakan di udara, buta dan tuli, dengan anggota tubuh yang tak bisa menyentuh apapun. Ibnu Sina berpendapat, orang ini tetap akan sadar akan keberadaannya sendiri, akan dirinya. Gagasan kuat tentang kesadaran dan jiwa ini kemudian memengaruhi filsuf Eropa seperti René Descartes dengan pernyataannya yang terkenal, "Aku berpikir, maka aku ada." Sistem filsafat Ibnu Sina menjadi aliran pemikiran dominan di dunia Islam selama berabad-abad. Rasa ingin tahunya terhadap dunia alam sangat luas. Di bidang fisika, ia mengembangkan teori gerak yang canggih, menantang pandangan Aristoteles bahwa benda memerlukan gaya konstan untuk terus bergerak. Ibnu Sina mengemukakan konsep mail atau kecenderungan yang menjadi cikal bakal konsep momentum modern. Di bidang astronomi, ia melakukan pengamatan bintang yang teliti, bahkan mendokumentasikan supernova pada tahun 1006. Ia juga mengkritik beberapa aspek model astronomi Ptolemaios dan menciptakan instrumen untuk pengamatan koordinat bintang secara presisi, memperkaya tradisi astronomi Islam. Kontribusinya di bidang lain juga luar biasa. Dalam kimia, ia mempertanyakan inti ajaran alkimia, keyakinan bahwa logam bisa diubah menjadi logam lain seperti timah menjadi emas. Meski ia ahli kimia praktis, ia dengan benar berpendapat bahwa tidak mungkin mengubah substansi dasar logam, sebuah pandangan ilmiah yang sangat modern. Di bidang geologi dan paleontologi, berdasarkan pengamatan terhadap formasi batuan dan fosil di pegunungan, ia menyimpulkan bahwa daerah tersebut dulunya adalah dasar laut, serta mengemukakan teori tentang sedimentasi dan erosi yang jauh melampaui zamannya. Pikiran Ibnu Sina selalu melihat hubungan dan pola, mulai dari bintang di langit hingga batu di bawah kakinya. Dampak karya Ibnu Sina sangat cepat dan meluas, menyebar seperti api ke seluruh dunia beradab. Tulisan-tulisannya begitu jelas, sistematis, dan mendalam, sehingga menjadi bacaan wajib para cendekiawan di mana-mana. Selama hidupnya, ia menjadi dokter dan penasihat bagi berbagai penguasa, namun warisan sejatinya dibangun dari kekuatan kata-kata tertulisnya. Pengaruhnya menyebar dari pusat-pusat intelektual dunia Islam, melintasi jalur perdagangan dan diplomasi, hingga ke jantung Eropa abad pertengahan. Di sana karya-karyanya, terutama The Canon of Medicine dan sebagian The Book of Healing, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Di Eropa, ia dikenal sebagai Avicenna, dan namanya identik dengan otoritas di bidang kedokteran. Ia diberi gelar kehormatan Pangeran para Dokter, pengakuan atas keahliannya yang tiada banding dalam seni penyembuhan. Canonnya bukan hanya dipelajari, tapi juga dipuja. Sekolah kedokteran di Montpellier, Padua, dan Bologna menjadikannya dasar kurikulum mereka. Selama beberapa generasi dokter Eropa, kata-kata Avicenna hanya kalah otoritatif dari para pemikir Yunani kuno.
Transmisi pengetahuan dari dunia Islam ini menjadi katalis penting bagi Renaissance Eropa, membantu benua itu keluar dari zaman kegelapan dan memicu era baru penemuan ilmiah. Ibnu Sina menjalani hidup dengan aktivitas intelektual yang sangat intens, sering bekerja hingga larut malam, menulis halaman demi halaman di bawah cahaya lilin. Dedikasinya sungguh luar biasa, bahkan di tengah gejolak politik yang sering memaksanya berpindah kota. Ia wafat pada tahun 1037 di kota Hamadan, Iran, pada usia sekitar 57 tahun, kemungkinan karena kelelahan dan kolik parah yang coba ia obati sendiri. Ia meninggalkan warisan lebih dari 450 karya, sekitar 240 diantaranya masih ada hingga kini. Teks-teks ini adalah monumen untuk hidup yang sepenuhnya didedikasikan pada pencarian ilmu dan kemaslahatan umat manusia. Kisah Ibnu Sina lebih dari sekadar catatan sejarah tentang seorang jenius. Ia adalah sumber inspirasi abadi. Ia mengajarkan bahwa pencarian ilmu tak mengenal batas budaya maupun waktu. Hidupnya mencontohkan kekuatan rasa ingin tahu yang tak kenal lelah, berpikir kritis, serta komitmen etis untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan. Di dunia modern yang menghadapi tantangannya sendiri, kita bisa meneladani Ibnu Sina. Kita bisa terinspirasi oleh dedikasinya pada ilmu, integrasi antara sains dan etika, serta keyakinannya bahwa memahami dunia adalah jalan paling mulia untuk menyembuhkannya.